Ibu, ini di Kampung Parakan Jengkol, yaitu diketuai sama Ibu Mimin ya, Ibu Mimin ya. Nah, ini bibitnya sudah ada ya di depan kita dan buahnya juga sudah ada ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu jadi lebih semangat lagi ya. Seperti ini ibu buahnya dan keringnya ini ibu-ibu ya, keringnya. Nah, ini nanti jadi usakit dan seperti ini ya ibu-ibu ya. Nah, kebetulan ini belum super ya keringnya. Karena ini umuran 6 bulan dipanennya karena baru belajar petaninya ibu-ibu, tapi udah wangi sih ya. Nah, ini yang umuran 8 bulan ibu-ibu ya, buahnya seperti ini ibu-ibu ya. Nah, nanti kami ajarkan sampai nanti panen atau berbuah ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan takut nih ya, jangan tidak berhasil di vaneli ya. Ini yang sekali kita training aja, dan yang komunitas sahabat Beli Cikidang itu di online ibu-ibu ya. Dan kabar baiknya ibu-ibu di sini kita tidak dipungut biaya untuk pelatihan ini ya. Nah, kita akan mulai ke cara tanam ibu-ibu ya. Kita langsung saja. Terlebih ibu-ibu dan berapa ruas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini ya sampai 16 nih. Ini bisa kalau ibu mau diperbanyak ini bisa berapa bu? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini bisa 8 polybag bu ya. Ini murah sekali. Dan kalau bisa disekur jadi nggak satu gini juga bisa ya kita ya. Kali kita mau banyak nusa bagian mau di kosreng ulangnya atenya canda ya namanya. Jadi tumis kangkung ya, tumis kangkung gitu ya ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, kita akan praktek langsung ibu-ibu ya. Nah, kita akan praktek langsung. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jadi jangan terlalu banyak ya. Ya, kalau terlalu banyak nanti buat sayuran lagi ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, jadi ibu yang lebih enak lagi ibu-ibu bisa. Nah, kita manfaatin yang ada aja. Untuk bawang merahnya, ini bawang merahnya ibu-ibu ini untuk merangsang tumbuhnya akar ya. Nah, untuk pertumbuhan juga ini sangat bagus sekali. Jadi caranya ibu-ibu, nah ini kebetulan ini udah kering. Jadi ibu-ibu nanti kan untuk menyetek, untuk mengembangkan ya. Nanti untuk mengembangkan besar kita stek. Nah, ibu-ibu harus nah seperti ini. Ini ya. Nah, di sini. Nah, bau ibu-ibu bahkan kalau di tangan juga gak hilang ya. Nah, ini ke sini ibu-ibu ya. Nah, ya, tuh ke sini ya. Nah, nanti kalau ini untuk bawang merahnya ibu-ibu ya. Nah, ditumpuk lebih enak ibu-ibu ya. Untuk bawang merah cukup di sini aja. Di tiap dua ini. Karena kenapa ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu ya saya kasih tahu. Nah, ini terluas. Ini akaran buku juga ya. Nah, ini buku tuh fungsinya pertama untuk keluar akar. Bisa kita lihat nih akar ya, pada akar ya. Dan ini untuk keluar tunas juga ya. Keluar tunas ini, buku ini ya. Terluas ini. Dan ini juga untuk keluar bunga. Jadi bunga tuh pada di sini, Bu. Nanti keluar satu tandan itu ada yang 50, ada yang 100 nanti ya, tergantung. Ada yang 1 on, ada yang 2 on, bahkan ada yang kurang, bahkan ada yang 1 kilo juga, 1,5 bu ya seperti itu. Nah, di tiap ruas ini seperti itu. Nah, jadi untuk cara tanamnya ibu-ibu nih ya. Nah, ibu jangan fokus ke sini ke pinggir, tapi fokus di sini bu. Nah ya, di atas. Nah, di atas ini ibu-ibu nih ya, tuh ya, tuh ibu-ibu ya, mangga silakan diambil satu-satu biar ibunya bisa melihat. Oke, satu-satu dulu ibu bisa melihat biar ibunya paham. Silakan dibagikan. Jadi nah, silakan. Udah gimana, udah cukup ya. Nah, ibu-ibu jadi lihat di atasnya aya nu nentetan. Nah, nentet lain kacangnya. Nah, nentet. Nah, berarti kalau ada yang nentet seperti ini ibu-ibu ya, berarti ini kurang di atas. Untuk di atas ibu-ibu ya. Nah, jadi dibalik cara menempel lagi. Nah, di luhur. Nah, yang bisa ini ditumpuk ibu-ibu biar enak. Nah, ini bawang putih di sini buat insektisida atau racun pestisida untuk mencegah hama. Dan kalau misalkan yang ini bawang merahnya cukup di sini aja. Karena untuk keluarnya akan di sini biar cepat ya ibu-ibu ya. Dan untuk penyiraman ibu-ibu nanti untuk pencegahnya, untuk mempertumbuhan bisa juga pakai bawang merah, bawang putih. Taruh ini 55 dan digemburkan. Ini 1 gelas atau 1 liter air. Didiamkan bu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ibu bisa dicampur lagi pakai
satu gayung ini, satu gayung disemprotkan ke tanaman-tanamannya biar hama-hama dan pertumbuhan lebih cepat ibu-ibu. Ya, ini bisa muncul bunga adi seperti itu ya. Nah, kita salah kadarnya aja ya. Nah, saya katanya mungkin ke Teh Aisyah, nih, ya. Ini nanti saya putar-putar dulu, Teh Aisyah biar pusing. Jangan lihat Teh Aisyah, ini jadi uang nih ya. Nah, ya. Nah, Teh Aisyah nih, yang mana tuh tanamnya Aisyah? Coba. Ini. Nah, kenapa yang itu Teh Aisyah? Di mana tanamnya ini, yang mana, belah ujung ini atau ujung sana? Yang ini. Nah, ya oke. Ini siapa Teh Limnya? Sok gimana Teh Lim, mana yang tanamnya? Ayo. Nah, oke. Coba Bi Mimin, tanamnya mana? Ingat nentetannya. Di mana? Sebelah mana? Nentetan di luar. Oh. Sok. Sok Bi Eta. Di mana nanam ujung mana? Iya, mana nantetannya berhenti. Oke, Bi itu bukan. Nah, ini ya. Hah? Yang tetna. Oke, jadi yang Bi Aisyah sama Bi kita salah. Nah, ya nanti kayak gitu Ibu ya. Itu di atas, karena untuk tunas. Karena untuk tunas ya. Oke, puterin. Nah, untuk tunas Ibu-ibu. Nah, terus cara tanam Ibu sekarang ke tanam Ibu-ibu ya. Nah, Ibu-ibu, karena Ibu mungkin mohon maaf bukan merendahkan karena bukan dari pertanian. Contoh seperti ini kan awam ya. Jadi kadang Ibu-ibu nih yang saya perhatikan Bu, Ibu nanam tomat, tanam cengek gitu ya. Berak tai nauma, tai kambing, kotoran ayam yang masih mentah kan ditanam itu kan panas, belum steril. Nah, masih ada bakteri yang merugikan untuk tanaman. Ada juga udah tumbuh dikasih aja di sini ya. Nah, itu tidak bagus Bu. Jadi gimana biar aman nih, kita biar gak busuk dulu. Karena kenapa Bu? Teorinya ini tuh ya, ini tuh stek. Jadi stek ini belum tumbuh akar, belum tumbuh apa-apa. Jadi dia belum membutuhkan air, juga membutuhkan nutrisi atau pupuk tersebut. Jadi intisarinya Bu, kalau misalkan untuk perkembangan itu pupuk itu dia diserap sama akar. Akar itu menjalar ke semua pertumbuhan ini seperti kita aja Bu ya. Makan ya. Nah, semakin makan kita enak seperti daging atau yang ini ya, insya Allah badan kita juga sehat, lebih gemuk gitu ya. Nah, sama panel tersebut jadi butuhkan juga, tapi sekarang belum membutuhkan. Jadi caranya pertama, tanam murni dulu ambil ya, biar ragu-ragu biar 100% tumbuh Ibu-ibu. Sama sih kalau di binaan kami di komunitas sahabat Boleh Cikidang, teknik ini Ibu-ibu lebih efektif ya, hampir semuanya 100% tumbuh. Kenapa? Karena saya kasih itu minimal ini apalagi 1 meter lebih. Karena tingkat kematiannya hampir gak ada loh. Kenapa? Karena banyak luas tadi. Jadi gunaan luas ini Ibu-ibu yaitu fungsinya untuk tumbuh akar, tumbuh tunas, tumbuh bunga ya, keluar bunga. Nah, kalau misalkan Ibu-ibu tanam satu ruas, ini mati bisa disetek dibuang, disetek dibuang, disetek dibuang. Jadi tingkat kematiannya gak ada Bu. Ya, Ibu kan paling teriak, misalkan ini udah mati kok mati busuk kan. Oh, berarti tanahnya terlalu basah atau ini diganti tanah. Ya, atau diganti atau dibuang ini seredin, ambil lagi ya tanah ininya. Oke. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Ya paham Ibu ya? Beda biasa ini teknik kami ya di komunitas sahabat Boleh Cikidang. Ya. Jadi untuk tekniknya di komunitas lain juga beda ya. Beda, tapi kita di komunitas sahabat Boleh Cikidang ya. Oke, Ibu-ibu. Jadi cara tanamnya Ibu-ibu usahakan jangan ada di sini ya. Ini bisa di jom sini. Tanahnya kelihatan enggak? Nah, ya ini tanah murni ya Ibu-ibu ya. Nah, saya pakai tanah murni Ibu-ibu. Ini usahakan harus bersih. Jangan ada daun-daun Ibu-ibu ya. Seperti itu ya. Ya, ada daun ada apa. Nah, seperti kalau misalkan tanam di bawah rumah gimana? Sama ya Ibu-ibu ya. Nah, cara tanamnya gampang sekali. Ya, cara tanamnya. Jadi cukup satu ruas aja. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh Ibu-ibu ya. Jadi cara tanamnya Ibu-ibu bisa satu ruas saja. Kalau seperti ini dicoba aja begini ya, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, oke Ibu-ibu mungkin bisa berdiri, bisa lihat. Kita lihat lebih gampang. Tuh. Ini satu ruas aja. Nah, ini ditekan gini aja, ditekan ini ya. Jadi ditekannya dia udah masuk satu ruas Ibu-ibu, ditekan jangan ke sini, jangan dipadatin ya. Tapi di sini tekan ke sini.
Nah, ini segini aja tanamnya. Ya, gampang sekali, terus diikat weh. Ya, mau di pohon ini gitu boleh ya, disalurin. Di bawah dinding gini juga boleh, bisa ya. Nanti saya mau tanam lagi seperti itu. Nah, ibu sekarang pas tanam. Nah, ibu kalau misalkan punya kotoran ayam, kotoran kambing, ibu-ibu ya. Nah, ya. Nanti sekarang taruh aja nah karung atau nah plastik ini, ungkep bu, yang keluar hawa. Nah, nanti setelah 1 bulanan baru kita kasih sedikit aja di sini dulu. Paling 2 on 3 on ya bu ya. Sedikit 2 canggung, berapa canggung gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau udah 2 bulan ibu-ibu, entos 2 bulanan, nah baru 1 kilo sampai 5 kilo ya tanamnya ya. Seperti itu. Jadi mudah sekali ibu-ibu ya. Ya, oke. Nah, seperti itu. Jadi dikasih dulu, diamkan dulu biar ininya agak kering ibu-ibu ya. Nah, kalau udah kering bisa pakai bawang putih bawang merah aja bu, karena kan ya kalau obat-obat di toko juga kita beli ya. Yang kedua mahal, yang kedua jauh juga. Ya, kan jarang ibu-ibu yang bisa motor gitu ya, belum ngojeknya gitu ya bu ya. Oke ibu, ada pertanyaan gak bu? Mungkin dari pertanyaan mangga silakan bu, karena kita ada pertemuan nanti itu sampai genep pertemuan. Jadi cara tanam, cara ngatur sulur, cara ngawinin, nah kita tidak dipungut biaya untuk pelatihannya ya. Jadi gratis untuk pelatihannya ya. Saya rekomendasikan yang hanjuang besi dikarenakan hanjuang besi ini ibu-ibu, jadi hamanya nggak ada bu, hampir nggak ada. Jadi ibu gak usah penyemprotan insektisida atau pestisida atau untuk membunuh hama. Kalau hanjuang ini saya pakai tanpa apa-apa bu, subur. Bahkan yang kemarin di Papendi juga terdapat subur. Tapi kalau misalkan biasanya pakai kecemburan, pakai besi, ya kayak gitu perawatan juga harus ekstra atau tanaman lain. Kenapa? Nih kalau hanjuang ini bu, kalau musim kemarau ada gak yang rontok hiji-hiji daunnya? Oh bu, nyejengnya. Nah musim dia standar terus bu daunnya. Tapi kalau misalkan pohon yang lain bu, ya, nah antap atau yang lain ya, kalau misalkan kemarau kurang air biasanya, sedangkan air kalau misalkan kemarau itu membutuhkan naungan kan panel ini karena panas kan udaranya, tapi kadang rontok daunnya. Coba gimana bu? Ya, kalau lebih rontok berarti panas, kepanasan ya, panelnya kebakar ya. Nah seperti ini. Jadi terus kalau misalkan musim kemarau, musim hujan, dia membutuhkan panas, tapi karena suka hujan itu malah tambah banyak daun. Ya daun maya, daun yang lain maya tambah banyak. Nah itu dia susah mengaturnya, harus ahli, bener-bener ahli untuk tanam panelnya di pohon lain. Tapi kalau hanjuang standar bu, cuman ada tekniknya. Ini saya kasih tahu tekniknya. Hanjuang ini jaraknya minimal jangan terlalu 1 meter, 1 meter saja jangan bu. Ya dan ambilnya jangan yang besar, kalau jaraknya 1 meter nggak apa-apa lah. Biar nyatu intinya. Ini paling panjangnya berapa sih? Ini ibu sentian kalau mau ya, meteran nih. 50 cm, misalkan 50 cm, biar gimana nyatu berarti 1 meter. Kalau yang kecil misalkan 5 atau 70 ya bu ya. Nah gini, kenapa? Biar nyatu tuh dahannya ke sini bu. Nah ini kasih panel bu ngarayap dah. Contoh panjang ngarayap kan yuk, tak itunya diputar lah di dia tah. Nah ini teh. Tapi ke ini bu, ini kelebihan seperti itu, kekurangannya bu, ini gak punya dahan. Berbeda sama yang lain gak dahannya. Nah ini gak punya dahan bu. Kalau gak punya dahan otomatis bu. Nah gimana caranya? Nih, kalau kita udah ada tua ininya bu, dipotong, nanti ada ngarak-kadak tunggu 2. Nah piara 2. Nah kalau yang tengah potong. Jadi intinya enak tuh ngatur. Nah beliten kan anak beliten. Nah kalau udah 20 meter, misalkan atas 20 meter ini udah penuh, bisa tah doporkan ka dieu. Jadi nu jata kurang bagus teh bisa ka dinya. Tang kita ngarajang. Jadi buah teh ngawinkeun teh bukan di dieu doang belah dieu, tapi nanti ka belah dieu tadi tengahna juga isi bu, penuh. Ya, paham ibu bu ya? سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح